Selamat pagi, Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang ke-1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fitriatunisa Sabrina. Saya adalah salah satu dosen dari program studi D4 Pengelolaan Konvensi dan Acara Program Sarjana Terapan Kampus Politeknik Pariwisata Prima Internasional Cirebon. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menginformasikan bahwa tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT tahun 2025. Fokus utama video ini adalah menjelaskan penjabaran dan implementasi rencana pembelajaran semester atau dikenal dengan RPS pada mata kuliah pengantar acara atau Introduction to Event Management yang saya ampu. Secara rinci, video ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana RPS dijabarkan ke dalam bentuk aktivitas nyata perkuliahan, menunjukkan ketertarikan antara capaian pembelajaran, metode, dan penilaian, lalu memberikan gambaran implementasi metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara hybrid atau luring, tatap muka, dan juga online. Mata kuliah pengantar acara merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi D4 Pengelolaan Konvensi dan Acara. Di dalam kurikulum mata kuliah ini berada pada semester 1 dan memiliki bobot sebanyak 4 SKS. Dengan kode mata kuliah 234-02001, mata kuliah ini dirancang untuk yang pertama, memperkenalkan konsep dasar acara, Introduction to Event Management. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan dan ruang lingkup acara. Yang ketiga, menetapkan konsep acara, tema, format, dan protokol acara. Yang keempat, menyusun ringkasan acara atau event briefing. Yang kelima, mengembangkan proposal acara atau rincian penawaran. Keenam, mengidentifikasi potensi lokal dan tempat acara. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor acara yang mempengaruhi kebutuhan dan logistik, menyusun rencana operasional, mengelola persiapan acara, serta diakhiri dengan mencari sponsorship untuk acara tersebut. RPS mata kuliah ini disusun secara sistematis dan diarahkan untuk membentuk capaian pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, mahasiswa diharapkan mengetahui konsep teoritis pengelolaan event secara mendalam, meliputi event introduction, segmented pasar, pengelolaan kegiatan sebelum, pada saat, dan sesudah event, manajemen penunjang event, komunikasi dalam event, infrastruktur logistik panitia, keberlanjutan dalam pengelolaan event, dan yang kedua, mampu menghasilkan dokumen konsep desain event secara mandiri untuk event skala kecil maupun secara global. Meliputi perencanaan tema, program, pembicara, susunan acara, penetapan destinasi dan venue, akomodasi, hiburan, transportasi, serta kerangka acuan kerja bagi pelaksanaan event yang diselenggarakan oleh mahasiswa. Yang ketiga, capaian pembelajarannya yaitu mampu menghasilkan desain event secara mandiri untuk event skala kecil dan skala besar, baik itu berkelompok maupun individu. Dan yang terakhir, capaian pembelajarannya adalah mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Untuk mencapai tujuan, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu adalah dosen menyampaikan materi yang terdapat pada RPS. Interaction yaitu dosen membangun interaksi antar dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, serta mahasiswa dengan sumber belajar. Yang terakhir, metode assessment yaitu teknik mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa pada materi yang telah dipaparkan
Untuk teknis asesmen ini biasanya menggunakan tanya jawab, kuis, atau penugasan di akhir pembelajaran. Tidak lupa juga ada diskusi kelompok dan juga observasi ke lapangan. Dalam metode tersebut sekaligus mendemonstrasikan pelaksanaan Tridharma khususnya dalam bidang pengajaran. Lalu kemudian mata kuliah pengantar acara ini terdiri dari 16 pertemuan. Pertemuan 1 sampai 7 adalah teori di kelas, lalu kemudian pertemuan ke-8 adalah UTS, pertemuan ke-9 hingga ke-15 yaitu teori dan praktek, dan terakhir pertemuan ke-16 adalah UAS atau ujian akhir semester. Baiklah, kemudian di sini juga saya akan menjelaskan terkait proses penilaian. Penilaian dalam mata kuliah pengantar acara digunakan dengan menggunakan pembobotan. Untuk menilai semua aspek yang dilaksanakan mahasiswa pada mata kuliah ini, komposisi pembobotan nilainya adalah partisipasi kehadiran 10%, tugas sebesar 10% melalui diskusi kelas dan tugas individu, ujian tengah semester sebesar 25%, melalui tes esai dan analisis studi kasus, praktek yaitu 20%, dan ujian akhir semester sebesar 35% melalui presentasi proposal dan juga tes esai. Melalui implementasi RPS ini, saya memastikan bahwa setiap langkah pembelajaran berjalan sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis capaian. Setiap tugas kegiatan mahasiswa dirancang untuk membentuk terbentuknya kompetensi yang utuh dan tidak hanya dari sisi pengetahuan, tetapi juga dari keterampilan dan sikap ilmiah. Hasil akhir dari perkuliahan ini bukan hanya berupa nilai, tapi juga artikel ilmiah berupa proposal event yang siap didiseminasi baik dalam seminar kelas maupun forum ilmiah. Selain itu juga membentuk sumber daya manusia yang unggul dan siap terjun ke dunia event, baik sebagai pelaksana event maupun praktisi profesional. Demikian penjelasan saya tentang penjabaran dan implementasi RPS dalam mata kuliah pengantar acara. Saya meyakini bahwa RPS bukan sekedar dokumen administratif, melainkan panduan strategis yang mengarahkan seluruh proses pembelajaran agar lebih terstruktur dan bermakna. Semoga praktik ini menjadi kontribusi nyata dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Sebagai tambahan, setelah penjelasan RPS ini, berikut saya sajikan cuplikan perkuliahan secara luring atau tatap muka yang saya lakukan bersama mahasiswa. Bagian ini akan menggambarkan bagaimana saya menyampaikan materi, membangun interaksi, serta melakukan asesmen secara langsung di dalam kelas. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Oke, baik. Masih semangat ya semua ya? Masih. Oke, baik. Pada hari ini kita akan memasuki pertemuan keempat ya di mata kuliah pengantar acara atau Introduction to Event Management. Nah, sebelum acara dimulai atau sebelum kelas dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan ajaran masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya di kelas ini sebelumnya kita udah belajar terkait apa ya di pertemuan ketiga? Tentang, ada yang tahu? Introduction to Event. Oke. Nah, sebelum memasuki bab hari ini yaitu tentang perencanaan acara, mungkin kita akan review dulu sedikit tentang Introduction to Event kemarin. Tapi di pertemuan hari ini kalian sebelum kita mulai, Ibu mau kalian untuk melakukan presensi terlebih dahulu ya. Silahkan lakukan presensi kalian di Siaka dengan menggunakan gadget masing-masing. Oke? Baik, saya tunggu kurang lebih waktunya mungkin 1 menit. Silahkan.
Oke, sudah ya. Terima kasih atas presensinya. Lalu kemudian selanjutnya saya akan menginformasikan terkait tujuan pembelajaran ya. Kenapa hari ini kita akan belajar perencanaan acara? Seperti yang kita tahu ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah pengantar acara. Di mana goalsnya, tujuannya dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu untuk merencanakan sebuah acara. Mahasiswa mampu membuat konsep acara dan mahasiswa mampu mengetahui step-step dalam melakukan sebuah acara. Oke, baik kalau gitu tanpa berlama-lama kita mulai. Nah, masuk ke pertemuan hari ini, yaitu tentang perencanaan sebuah acara atau planning sebuah acara ya. Kita baca di sini, event acara sebagai media ataupun kegiatan komunikasi tentu juga memerlukan sebuah perencanaan yang akan menjadi pengarah kegiatan agar tercapai dengan baik dan teratur ya. Nah, yang pertama disebutkan bahwa apa di sini? Ketika kita akan merencanakan sebuah acara, yang harus kita lakukan adalah menentukan tema atau konsep. Kita tahu ya, acara itu banyak sifatnya. Ada acara acara non, acara spesial. Acara siapa itu? Acara spesial. Oke. Jadi yang harus kita lakukan adalah yang pertama, ketika merencanakan sebuah acara, kita tentukan tema dari acara kita apa. Apakah acara kita akan bersifat formal, non formal? Temanya apakah kebudayaan ataukah konser, mungkin ya konser musik, atau mungkin bisa juga temanya perihal acara-acara kenegaraan, bisa. Ya, tentukan terlebih dahulu tema dari acara kita. Itu step pertama. Yang kedua adalah mengadakan penelaahan sebelum pelaksanaan. Ya, IO atau seorang event organizer atau seorang pengurus event atau biasa di kampus disebut panitia acara, itu harus melakukan kegiatan survei untuk menjajaki berbagai hal terkait dengan kegiatan event sehingga tidak terjadi kesalahan dari segi waktu, lokasi, kesiapan sumber daya manusia dan lain-lain. Penting ketika kita sudah tahu kita akan merencanakan acara apa, yang kedua yang harus kita lakukan adalah melakukan survei. Bu, survei apa nih? Kan survei banyak. Misal, kita contohkan tema acaranya adalah kebudayaan, ya. Apa yang harus kita survei? Yang harus kita survei adalah hubungannya dengan acara serupa di daerah tersebut yang melaksanakan tema yang sama, misalnya kayak gitu. Oh, ternyata kita mau mengadakan acara tari topeng. Nah, ternyata acara ini pernah loh Bu diadakan di misalnya kan kita di Cirebon ya, di Cirebon juga dengan konsep seperti ini. Kita survei ya, karena dalam acara itu kita harus melakukan kreativitas, dan kreativitas itu timbul biasanya dari ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Betul ya. Jadi untuk bisa kita ATM, kita harus melakukan survei. Oke. Yang ketiga adalah personal interview event organizer bisa menanyakan langsung tanggapan target peserta yang akan diajak, apakah event tersebut tepat atau tidak untuk dilaksanakan. Oke. Yang ketiga hubungannya dengan target market kita. Kita mengadakan event, ada nggak penontonnya? Kita mengadakan event, ada nggak pesertanya? Penting apa penting seperti itu? Penting. Aneh nggak kalau kita udah bikin konsep yang matang, tapi ternyata pesertanya nggak ada. Jadi target market, target pasar itu adalah poin ketiga dalam sebuah perencanaan event. Oke, siapa yang tahu cara menentukan target market? Itu kita bisa lihat dari beberapa sisi. Ada yang tahu? Angkat tangan, boleh?
Ada? Mungkin saya coba untuk kasih apa ya? Kasih warming up sedikit yang hubungannya dengan kita bisa lihat dari sisi geografisnya, Bu, dari sisi psikologisnya, Bu. Ada? Coba mungkin Rindu boleh, ketika kita ingin menentukan target pasar, apa yang harus dilakukan, Rindu? Ketika kita ingin menentukan target pasar, itu kita bisa lihat seperti yang dijelaskan tadi. Misalkan dilihat dari demografinya, itu dari umurnya. Misalkan umurnya itu rata-rata dari 15 tahun sampai 25 tahun ataupun berapa di kota tersebut ada berapa jumlah penduduk. Oke, betul. Selanjutnya, Dewinda, yang keras boleh? Ya. Selanjutnya itu ada tadi juga yang sempat disebutkan oleh Ibu, itu ada dari sisi lokasi, itu yang dimana lokasi itu bisa lokal, itu bisa antar kota, antar provinsi ataupun nasional, itu bisa dari pulau ke pulau ataupun dari internasional yang dari luar negeri datang ke dalam negeri. Betul. Oke, jadi yang pertama yang disebutkan oleh Saudari Rindu adalah kita lihat dari sisi umur, ya. Umur. Misal tadi kita sudah menentukan temanya tentang tari topeng, ya, pertunjukan tari topeng. Kira-kira target pasar penonton tari topeng itu kalau kalian telah, kira-kira dari umur berapa sampai berapa? 25 Universal. Jangan salah, sekarang anak kecil suka tari topeng, benar nggak? Betul. Jadi target untuk sebuah perencanaan acara tari topeng itu bisa dimulai dari mungkin usia 5 sampai 60 tahun, ya. Jadi dia general, universal, semua orang bisa melihat tari topeng. Lalu bagaimana kalau kita bikin konsep acaranya itu tentang color run, lagi heboh ya color run, hubungannya dengan olahraga nih ya, color run. Kira-kira target pasarnya menurut kalian untuk yang ikut color run umur berapa? 30. Oke, 15 sampai 40-an lah ya, bisa. Ya, berbeda ya. Jadi tema acaranya apa? Pasti target pasarnya dari sisi umur berbeda. Bisa difahami? Bisa. Oke, yang kedua tadi Dewinda sebutkan dari sisi geografis atau lokasi di mana para penonton itu datang. Misal tari topengnya dilaksanakan di Cirebon, kira-kira orang dari timur-timur, orang dari Papua mau datang atau enggak? Ya, cenderungnya tidak akan datang karena apa? Jauh. Jadi target pasar dari sisi geografis kita bisa ambil seperti teori obat nyamuk, dilihat dari lingkungan sekitar terlebih dahulu. Target pasarnya untuk tari topeng karena venue-nya di Cirebon, ya berarti orang Cirebon. Bisa lebih luas lagi, bisa. Targetnya se-Ciayu, Majakuning gitu. Nah, lalu kemudian kalau kita tentukan venue tempatnya di Jakarta, kira-kira target pasar kita untuk penontonnya tari topeng di Jakarta secara geografis bisa dari mana saja? Jabodetabek, lalu Jawa Barat dan Jakarta dan sekitarnya gitu. Betul ya? Sudah paham ya sekarang ya? Oke, bisa kita lanjut? Bisa. Oke. Menurut Eni Nur tahun 2013 ya, teorinya mengatakan bahwa dasar sebuah perencanaan kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang sifat event yang akan diselenggarakan, which is tadi tema ya, eventnya apakah event yang formal atau non formal. Yang kedua tujuannya untuk apa diadakan event ini? Tari topeng, kira-kira tujuannya diadakan tari topeng untuk apa? Melestarikan budaya. Oke, satu. Yang kedua, hiburan, mengentertain. Betul nggak? Ya. Lalu yang ketiga apa? Ingat, tari topeng itu asli daerah
Cirebon, berarti mengenalkan Cirebon ke halayak umum. Itu bisa jadi tujuan gitu. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana event dapat terselenggara? Ini hubungannya dengan teknisnya seperti apa? Seperti itu. Nah, yang keempat, keuntungan apa yang akan didapat oleh peserta dari terselenggaranya event. Jadi menurut Aninur ya, dasar membuat sebuah perencanaan itu harus mematuhi 4 hal tadi. Ya, kita harus tahu sifat eventnya, kita harus tahu tujuan event dibuat untuk apa, kita harus mengetahui bagaimana acara itu akan terselenggara, dan yang terakhir kita harus mengetahui keuntungan apa yang akan didapat oleh peserta atau pengunjungnya ketika dia ketika dia meluangkan waktu untuk datang ke event kita. Bisa dipahami? Lanjut ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan Ardian. Terkait dengan acara tahun lalu yang Ibu bilang pernah diselenggarakan, kan kita tuh biasanya membuat acara annual ya. Tapi untuk acaranya sendiri tuh bisa digolongkan bukan acara yang bisa semua orang masukin. Maksud saya adalah seperti yang Ibu jelaskan. Baik, pertanyaannya bagus ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi cara menentukan target audiens kita dalam sebuah event ya. Jadi ketika ada kemungkinan bahwa target kita diperluas, maka pesertanya pun akan semakin banyak, akan semakin besar. Nah, itu adalah hal yang bisa saja dilakukan oleh para event organizer atau para penyelenggara acara. Jadi sistemnya tadi, makanya kenapa harus ada plan A, plan B. Plan A itu yang strict to the point gitu. Kayak misalnya oke, ini making bed competition, ini dessert plating competition, ya harus yang mahasiswa perhotelan misalnya, atau siswa-siswi yang memang bergerak di bidang perhotelan atau pariwisata. Itu plan A. Nah, kita buat juga, ternyata ketika kita khususkan ya target market kita yang daftar sedikit nih ya, padahal secara budgeting kita masih butuh biaya uang untuk menambah pemasukan income, betul ya. Nah, kita boleh masuk ke plan B di mana target pasarnya kita luaskan. Kita yang awalnya targetnya hanya untuk mahasiswa perhotelan atau siswa-siswa SMK dari jurusan perhotelan atau pariwisata, kita umumkan, kita sebarluaskan. It's okay, nggak apa-apa kamu orang dari umum boleh daftar, boleh, itu masuk ke plan B-nya gitu. Oke? Terima kasih Ardian. Baik, sebelum kita mengadakan diskusi kelas, saya akan memberikan catatan penting ya untuk kalian semua. Ketika kalian ingin merencanakan acara atau event, yang harus kalian garis bawahi adalah yang pertama, penentuan venue. Ingat, harus punya strategi. Jangan langsung udahlah di alun-alun aja tuh tari topeng. No, kita harus survei dulu. Gimana aksesibilitas alun-alun, gimana tempatnya, akan menimbulkan crowded atau enggak, aman atau tidak. Lalu kemudian ketika kita ada event di alun-alun, apakah akan menimbulkan kemacetan atau tidak, itu harus disurvei. Ya. Paham ya? Jadi penentuan venue tidak sembarang menentukan venue, tapi kita harus melakukan dulu survei. Kita harus menelaah terlebih dahulu dari sisi aksesibilitas, sisi fasilitas, dan ketertiban umum. Sudah jelas? Jelas? Baik. Sebelum ke arah hubungannya dengan penutup, mungkin kita akan diskusi dulu ya. Saya mau kalian membuat 4 grup ya, 1 grup 4 orang, silahkan menyesuaikan. Nanti kita akan membahas untuk merencanakan sebuah acara dari masing-masing grup tersebut. Baik, saya kira diskusi sudah selesai ya. Kita akan coba menerapkan teori yang saya tadi bahas. Kita mulai dari kelompok A. Kira-kira nih kelompok A punya konsep acara apa nih? Boleh dijelaskan? Baik Bu, jadi untuk dari kelompok A, kami berkonsep untuk nama temanya itu Pancawanda. Pancawanda. Jadi Panca itu kan 5, Wanda itu kan kayak karakter gitu kan ya. Nah,
di Cirebon itu mempunyai 5 topeng, ya kan? Maka dari Panca Wanda. Nah, di sini kami tuh masih bingung lokasinya tuh Bu, karena target pasarnya. Kalau plan A itu saya di Cirebon. Di Cirebon itu bisa buat umum, dari semua umur lah ya. Cuma plan B itu saya maunya di Jakarta karena biar mengangkat budaya Cirebon ke khalayak ramai, khalayak umum, gitu, nggak cuma Cirebon doang. Gitu Baik. sih Bu. Bagus ya buat kelompok A. Jadi mereka ingin mengangkat tema acara budaya, betul ya? Betul. Nah, acara yang akan ditampilkan adalah hubungannya dengan pagelaran sentari. Iya betul. Pagelaran Terutama di sentarinya topeng. Betul. Oke, ya. Topeng identik dengan budaya Cirebon. Lalu kelompok A di sini